penting gitu ya. Dia tahan terhadap semua badai. Ada badai pertama, ada badai kedua. Menara kalian tetap berdiri kokoh. Bahkan mungkin ini kalau pakai kipas yang lebih kuat juga menara ini akan tetap berdiri kokoh. Meskipun menara yang lain juga ya bisa juga tetap berdiri kokoh, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kalau yang ini memang kita perhatikan dia ada dua pondasi yang kuat, kemudian yang menara yang lain juga ada yang mereka tahu tekniknya bahwa dasar penting, pondasinya penting, gitu ya. Oke, nanti kalian coba relate dengan kehidupan kalian, di mana kalian pernah punya sesuatu yang kalian bangun dengan susah payah. Entah itu rasa percaya diri, entah itu sebuah prestasi, entah itu sebuah pencapaian yang karena sesuatu hal kemudian ternyata itu pernah jatuh, pernah roboh gitu ya. Gimana perasaan kalian gitu? Pentingkah kalian bisa membangun rasa atau daya tahan yang kuat pada diri kalian sehingga ketika ada sebuah badai porak-poranda pencapaian kalian dalam hidup kalian itu, maka kalian tetap bisa bangkit lagi gitu ya. Menara yang sudah roboh apakah masih bisa dibangun lagi? Masih bisa, dengan semangat yang kuat, dengan kerjasama yang bagus ya. Oke, Devi tadi sedih mungkin salah strategi. Namanya aku nanti kalau diminta membangun lagi, Devi akan punya strategi lebih baik. Dia akan belajar dari pengalaman. Oh, pengalamanku kemarin bikin menara seperti ini, nggak bikin fondasinya dulu. Oke, dia akan bikin menara yang lebih kuat dan lebih bagus. Iya. Oke. Nah, sekarang kita nonton film apa itu daya saing atau resiliensi. Who is the strongest in class? Everyone, come on up, please. I'm going to get me. That's right. I want you to do. Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, H. Very, very fast. Very fast. Okay. Raffi, dari film tadi apa yang kamu lihat tentang resiliensi atau daya lebih itu apa nak? Menurut saya itu menunjukkan diri kita kalau kita tidak menyerah atas masalah yang terjadi, itu kayak maksudnya itu bangkit dari permasalahan gitu. Bagus sekali Raffi. Oke, yang lainnya Kaila, kalau menurut kamu? Enggak sih, yang awalnya bangun lagi yang kokoh, jadi dia balik jatuh lagi. Ya, mungkin ada sesuatu yang sudah kalian susah payah bangun, kalian susah payah miliki, tiba-tiba itu bisa hilang, bisa gagal, itu kalian terjadi kan? Nah, apakah setelah kalian mengalami hal itu tuh kalian akan terus jatuh, tidak bisa bangun lagi? Tidak. Jadi daya lentik atau resiliensi itu sangat penting, khususnya adalah membuat kalian punya daya adaptasi yang sehat. Jadi saat kalian mau jatuh, mau gagal sekuat apapun, sesakit apapun yang membuat kalian jatuh, kalian akan tetap punya kekuatan untuk bangkit lagi. Gitu ya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Mau cerita ya saya ya. Ibu itu dulu waktu SMA, SMP itu nggak bisa naik motor. Saya nggak bisa naik motor. Waktu SMA bisa, tapi cuma sekali aja, gitu ya. Nah, setelah kerja, saya bisa naik motor, tapi masih belum berani ke jalan-jalan yang sangat dekat, hanya di komplek, hanya sekitar ke tempat kerja saya yang relatif dekat, seperti itu. Singkat cerita, saya kemudian mengalami kecelakaan, ditabrak dan motor lain. Jadi bukan yang hati-hati, saya betul-betul menjadi korban tabrak lari. Waktu itu pergelangan tangan saya sampai patah dan saya harus memakai gips selama 3 bulan. Nah, setelah itu kira-kira apa yang terjadi? Banyak rekan saya mengatakan bahwa kamu pasti setelah ini nggak akan berani naik motor lagi. Karena waktu itu betul-betul saya sangat trauma. Di saat saya sudah berhati-hati pun ternyata yang namanya naik motor atau berkendara itu tetap saya celaka.
Bagaimana saya tidak trauma? Nah, seperti itu ya. Nah, saya ditabrak oleh seseorang yang dia tidak bertanggung jawab meninggalkan saya terluka di tengah jalan, ya. Betul-betul saya harus berobat dengan biaya mandiri, dengan saat yang saya tanggung, saya nggak bisa beraktivitas waktu saya masih punya bayi, bayangkan, ya. Mandi saja saya harus dibantu oleh orang lain, ya, pakai gips yang setebal itu, yang ketika ada kulit yang terasa gatal di dalam gips itu saya harus menggaruknya pakai lidi dan lain-lain. Se Stres itu saya, gitu ya. Setiap pagi harus memasang gendongan gips dulu, pergi ke kantor saya yang itu harus naik transportasi umum yang biasanya 2 tangan bisa dengan leluasa membantu saya naik, itu saya harus tertatih-tatih, gitu ya. Nah, itu luar biasa membuat saya stres, ya. Boro-boro mau mikir saya nanti bisa naik motor lagi atau enggak, berani naik motor, saya mikir saya kapan sembuhnya saja sudah membuat saya sangat stres. Nah, ternyata alhamdulillah sekali Allah memberikan saya resiliensi yang sangat kuat, ya. Ketika ada yang bilang, "Kamu nanti setelah ini pasti nggak berani naik motor," gitu. Dia tidak bermaksud membuli saya atau, mau pesimis, tapi ternyata kalimat beliau melatih saya untuk daya lenting saya itu betul-betul langsung, ya, dalam pikiran saya, mindset saya itu langsung bertumbuh bahwa, "Ah, saya nggak akan takut naik motor lagi, justru setelah itu saya tertantang untuk apa? Untuk saya bisa nyetir." Gitu. Setelah saya sembuh, pelan-pelan saya mulai belajar naik motor lagi, sambil apa, saya mulai daftar kursus mengemudi mobil. Nah, setelah itu saya alhamdulillah bisa nyetir, bahkan nyetirnya bukan mobil yang kecil, saya nyetirnya mobil SUV, ya, dengan kondisi fisik saya yang kecil seperti ini, saya berani dan saya semakin bertumbuh lagi bahwa saya nggak cuma nyetir di dalam kota, tapi saya juga berani nyetir keluar kota lewat jalan tol ke Semarang, ke Solo, dan sampai saat ini alhamdulillah sampai usia 48 tahun saya masih berani nyetir kemana-mana. Alhamdulillah, itu namanya resiliensi, itu namanya daya lenting. Sekarang silakan digunakan HP kalian, kami HP-nya. Oke, kita main kuis ya tentang pola pikir bertumbuh. Oke, kemudian ini tadi saya percaya dan seterusnya, ya, ini fixed mindset atau growth mindset. Yang nomor satu, fixed mindset atau growth mindset? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Belum apa-apa dia udah yang, "Nggak bisa, aku nggak bisa. Saya tuh nggak bisa matematika. Dari bayi itu saya nggak bisa matematika." Gitu. Fixed mindset, ya, oke. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fixed mindset, oke. Yang ketiga, growth mindset, oke. Yang keempat, pernyataan yang keempat, fixed mindset, oke. Ada tantangan dihindari, ya. Yuk mendaki gunung. Mendaki gunung tuh capek, tinggi, dingin, hipotermia, kelaparan, dan lain-lain gitu ya. Oke. Dan dia pikir kan gitu, udah enggak ah, enakku di rumah rebahan gitu. Dia nggak berusaha mulai dulu dari gunung yang rendah,
yang memungkinkan untuk pemula, kan seperti itu orang yang growth mindset tantangan seperti itu. Yang kelima, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai apa? Bukti ketidakmampuan saya. Mindset atau growth. Usaha dan cara adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Growth mindset. Bakat alami adalah terpenting dalam mencapai kesuksesan. Saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Fixed mindset. Oke. Berarti bedanya fix sama growth mindset sudah jelas ya. Kalau fixed mindset adalah orang yang tidak mau berusaha, belum apa-apa udah nyerah, menganggap kesulitan bukan sebagai tantangan. Kesulitan adalah sesuatu yang menghalangi saya nggak mau melakukan itu. Kayak gitu kalau fixed mindset. Tapi kalau growth mindset dia terus bertumbuh. Saya naik sepeda motor kok kalau yang ini kok saya agak kesusahan ya. Oh, badan saya itu kan nggak tinggi, saya jangan pilih sepeda motor yang besar. Saya cari sepeda motor yang kecil itu bertumbuh itu seperti itu. Setelah cari solusi, ya. Itu oke, itu pola Y bertumbuh dan grow dan nice. Oke. Gunanya atau pentingnya punya growth mindset itu apa? Itu tadi lihat itu. Saya nggak bisa menjelaskan tentang sistem syaraf yang sekecil itu. Kalau Bu Erna mungkin bisa, ya. Nah, tapi kalau saya nggak bisa, cuma intinya, ya, ketika kalian punya pemikiran growth mindset, aktif terus berpikir cari solusi. Ketika kalian gagal, aku gagal. Selanjutnya aku biar nggak gagal gimana? Terus cari solusi, maka neoplastisitas akan mengalami neoplastisitas, yaitu otak kita terus tumbuh. Wah, kedeni Bu, otaknya tumbuh nanti kalau keluar dari kepala. Nggak seperti itu, ya. Percaya atau tidak, orang-orang yang pada saat lansia, lanjut usianya itu tidak sempat mengalami demensia atau Alzheimer atau kepikunan adalah mereka yang menggunakan otaknya untuk terus berpikir. Tapi berpikirnya bukan yang overthinking, yang stres seperti itu, bukan. Berpikir yaitu tadi, aduh saya stres, nilai saya turun. Dia cari solusi, saya harus gimana nih gitu. Les kayaknya saya itu, kayaknya lebih cocok ya belajar sama teman saya yang lebih pintar dari saya atau tutor teman sebaya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia aktif terus. Orang-orang yang tidak produktif kita punya aktivitas yang sehat sampai dia sudah lansia pun biasanya dia akan atau demensia. Ya, oke. Sudah selesai. Oke, jadi sudah Ibu sampaikan apa itu daya lenting, apa itu resiliensi. Kalian memilih untuk menjadi remaja yang punya resiliensi atau daya lenting yang kuat, atau menjadi remaja dengan daya lenting atau resiliensi yang lemah? Yang kuat. Oke, luar biasa. Memilih untuk fixed mindset atau growth mindset? Growth mindset. Oke, buktikan. Ibu tunggu bukti bahwa kalian akan selalu bertumbuh mindsetnya dan akan selalu punya daya lenting yang kuat. Buktikan ketika kalian punya masalah, bukan berarti kalian tidak boleh sharing atau berbagi dengan orang lain yang bisa membantu masalah kalian selesai, tapi kalian punya daya adaptasi yang sehat. Ketika kalian stres, kalian merasa gagal, boleh sedih, boleh kecewa, boleh terpuruk, tapi jangan lama-lama. Dan tidak boleh putus asa, apalagi bunuh diri. Yang harus kalian lakukan adalah bisa sharing dengan rekan yang kalian percaya, bisa sharing dengan profesional, ya, bisa mencari solusi yang tepat, ya. Oke, yang penting jangan pernah berhenti untuk menjadi seseorang dengan pemikiran fixed mindset, tidak mencari solusi ketika dia punya masalah atau mengalami kegagalan. Itulah remaja yang tangguh, remaja yang punya resiliensi yang kuat, remaja yang selalu punya growth mindset, gitu ya.
Oke, tepuk tangan semangat dulu semua.